Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai model-model kenikmatan surga berkaitan dengan penghuninya. Di antaranya bahwa penghuni surga adalah raja yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi kesedihan dan juga tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada penyakit hati bagi mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat, selalu muda, sehat, bahagia dan abadi. Kemudian yang kelima, tidak akan pernah lapar dan haus. Yang keenam, bahwa tubuh mereka akan dibersihkan. Kemudian yang ketujuh, bahwa penghuni surga akan dijadikan tampan dan cantik. Bahkan mereka semakin tampan dan semakin cantik. Kemudian yang kedelapan, bahwa penghuni surga tidak akan letih dan tidak akan capek. Itu beberapa kenikmatan surga berkaitan dengan mereka para penghuni surga, orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kepada model kenikmatan surga berkaitan dengan apa yang tersedia di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa semua yang ada di surga itu adalah kenikmatan. Semua yang terdengar di surga, semua yang terlihat di dalamnya, dan semua yang dirasakan, semuanya menyenangkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-20. Dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi apapun yang dilihat di surga, maka semuanya menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang terlihat di sana kecuali kenikmatan. Ketika melihat istri, bidadari, anak-anak, rumah, pelataran, pembantu, pakaian, tempat tidur, istana, dan yang lainnya, semuanya merupakan kenikmatan. Oleh karenanya surga disebut dengan Jannatun Naim, karena semua yang ada di surga itu adalah kenikmatan.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 24 di sana dikatakan innal abrara lafi na'im alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Dan kata al-araik yang itu merupakan jamak dari al-arikah yang artinya dipan-dipan yang dihias. Jadi bagaimana mereka, keadaan mereka di surga itu seperti itu. Bagaimana mereka para penduduknya bersantai-santai di atas dipan-dipan sambil mereka memandang, dan Allah tidak menyebutkan apa yang sedang dilihat oleh para penghuni surga, akan tetapi Allah menyebutkan dampak dari pandangan mereka, yaitu berupa kesenangan. Dan di dalam ilmu tafsir, jika suatu objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah umum. Jadi semua yang mereka lihat itu adalah kesenangan, semuanya. Secara umum semua yang dipandang, semua yang dilihat itu adalah kesenangan. Berbeda dengan di dunia. Banyak sekali pandangan yang membuat seseorang menjadi sedih, yang membuat seseorang menjadi marah. Ketika seseorang wanita cantik melihat ada wanita yang lebih cantik darinya, maka bagaimana dia akan bersedih. Ketika seseorang yang memiliki mobil mewah, lalu dia melihat orang lain memiliki mobil yang lebih mewah darinya, bagaimana dia akan bersedih? Ketika seseorang melihat temannya berjalan-jalan ya kemana-mana atau makan enak, dia pun juga bersedih. Melihat saudaranya yang sedang kesusahan, itu juga membuat dia bersedih. Melihat kemungkaran, melihat kriminal, menjadikan dia marah. Dan itulah dunia. Banyak hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah. Dan ini berbeda dengan surga. Semua apa yang ada di dalamnya, yang kita lihat, itu menjadikan kita senang. Menjadikan kita merasa ataupun merasakan suatu kenikmatan. Maka di antara macam-macam kenikmatan yang ada di surga yang Allah siapkan, yang pertama yaitu sungai di surga. Dan sungai di surga itu sangat berbeda dengan sungai yang ada di dunia. Karena kaidah umum tentang surga mengatakan laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma.
Jadi tidak ada sesuatu pun yang berada di surga dibandingkan dengan dunia kecuali sekedar nama. Jadi memiliki kesamaan nama, tetapi nanti hakikatnya berbeda. Di antara perbedaan sungai di surga dengan sungai yang ada di dunia, Allah sebutkan masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli samarati wa magfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'a hamim wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Jadi perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang murni, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Jadi dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan fadzakara subhanahu hadhil ajnas al-arba'ah wa nafa an kulli wahidin minha al-afah allati ta'ridul lahu fid dunya fa afatul ma ayaksuna wa ya'juna min tuli muksihi wa afatul labani ayyataghayyara ta'muhu ilal humudati wa ayyashira qarisan fa afatul khamri karahatu madaqihal munafi fil ladati wa syurbiha wa afatul asali adamu tasfiyatihi wa hada min ayati rabbi ta'ala ayat jriya anharum min ajnasin lam tajril adah fid dunya bi ijra'iha wa yajriha fi ghairi uhdudin wa yanfi anha al afatil lati tamna'u kamalal ladah. Jadi Ibnu Qayyim beliau katakan, maka Allah menyebutkan 4 jenis sungai ini. Jadi 4 jenis sungai, dan Allah menafyikan, meniadakan cacat atau kekurangan dari setiap sungai tersebut. Yang kekurangan tersebut menimpa di dunia. Kekurangan air adalah berubah rasa karena lama mengendap. Jadi kalau sungai-sungai dunia airnya itu berubah, apalagi ketika air itu tidak mengalir. Kekurangan susu adalah berubah rasanya menjadi asam.
dan berubah menjadi menyengat di lidah. Jadi susu yang lama itu akan berubah rasanya. Kekurangan khamr adalah tidak enak rasanya, yang menghilangkan kelezatan ketika meminumnya. Dan kekurangan madu adalah ketidakmurniannya. Ini merupakan tanda-tanda Rabb Subhanahu wa ta'ala yang membuat sungai-sungai dari berbagai macam jenis yang mengalir di surga tidak seperti sungai di dunia. Jadi Allah membuat sungai-sungai di surga mengalir tanpa parit dan menghilangkan darinya kekurangan-kekurangan yang menghalangi dari kelezatan yang sempurna. Ini perkataan Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang ayat tadi berkenaan dengan sungai yang berada di dalam surga. Jadi dalam kitabnya Hadil Arwah ila Baladil Afrah, perjalanan jiwa menuju negeri yang abadi. Kitab ini sudah diterjemahkan dengan judul yang sangat fantastis, yaitu Tamasya ke Surga. Jadi bagaimana di dalam ayat tadi dijelaskan tentang di surga itu terdapat berbagai macam sungai. Yang pertama, sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Jadi sungai ini sangat jernih ya, bersih dan segar. Sungai yang ada di dunia itu sudah terkotori, terkontaminasi dengan berbagai macam unsur ya yang masuk ke dalamnya. Sehingga ketika kita mungkin datang ke suatu tempat di pegunungan yang sungainya masih bersih, Masya Allah ya. Dan di surga jauh lebih indah ya dari sungai-sungai yang jernih, yang belum terkotori oleh kotoran-kotoran. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Jadi bisa kita bayangkan, jika kita ingin mandi susu di dunia, itu bayarnya sangat mahal. Ya. Jadi bagaimana perawatan kecantikan, dan ini dilakukan mungkin oleh mereka para bintang film ya. Bagaimana untuk menjaga kecantikan mereka? Mereka sampai mandi susu dengan bayaran yang tidak murah. Adapun di surga, sungai tersebut semuanya berisi susu. Jadi di sana Allah jelaskan keadaan susunya yang tidak berubah. Berbeda dengan susu yang ada di dunia. Ketika dibiarkan, maka bagaimana susu itu akan berubah, susu itu akan menggumpal, susu tersebut rasanya menjadi kecut, menjadi bau yang tidak enak itu. Itu susu di dunia. Adapun di surga nanti keadaannya sebagaimana dijelaskan tidak berubah, la yataghayyar ta'muhu. Kemudian yang ketiga, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya, sehingga khamr terlezat. Itu adalah khamr yang ada di surga. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia yang membuat orang pusing.
yang menjadikan orang mabuk. Akan tapi berbeda dengan khamr yang ada di surga. Kemudian yang keempat yaitu sungai-sungai dari madu yang murni. Sehingga Rasulullah katakan anharun tajri min ghairi uhdud, sungai-sungai yang mengalir dan itu tanpa parit gitu loh. Jadi kalau sungai di dunia bagaimana mengalir ke bawah, adapun sungai-sungai di surga maka dia mengalir ya di atas nanti. Jadi kalau sungai-sungai di dunia itu mengalir di bawah. Tapi bagaimana sungai-sungai surga itu mengalir di atas? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Maka itu perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah bisa menjadikan pukulan tongkat Nabi Musa itu membuat laut naik ke atas. Air laut itu naik ke atas itu dengan mudah, dan Allah menahannya air tersebut sehingga lautan itu tetap terbuka sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan itu bagi Allah sangat mudah, termasuk membikin sungai tanpa parit tadi itu. Dan di surga keadaan sungai tersebut begitu agung ya. Apalagi nanti ada sungai yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebut dengan Sungai Al-Kautsar. Sehingga Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Sungai Al-Kautsar. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu sungai yang spesial. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan berkorban sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan Sungai Al-Kautsar. Itu tentang sungai-sungai yang berada di dalam surga. Jadi sungai yang airnya tidak berubah rasa dan baunya, kemudian sungai yang airnya dari susu yang tidak berubah rasanya, kemudian sungai dari khamr yang lezat rasanya, dan juga sungai dari madu yang murni. Kemudian ada sungai khusus untuk Rasulullah, yaitu Sungai Al-Kautsar tadi. Ini yang pertama tentang sungai yang ada di dalam surga. Kemudian yang kedua tentang mata air di surga. Mata air di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mata air di surga di dalam beberapa ayat. Seperti di dalam surat Al-Hijr ayat 45. Di sana dikatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan di dekat mata air yang mengalir.
Jadi kalau di dunia saja bagaimana suatu kolam gitu ya, yang airnya itu keluar dari mata air itu betapa jernihnya ya. Maka bagaimana di surga dikatakan bahwa di dekat mereka mata air yang mengalir. Dan di dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-41 Allah juga berfirman, innal muttaqina fi dilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-50 di sana juga dikatakan fihima ainani tajriyan. Jadi di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Kemudian di ayat yang ke-66 fihima ainani taddohatan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Jadi di surga itu ada beberapa model mata air. Yang pertama nanti mata air al-kafur yang Allah sebutkan, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam surat Al-Insan ayat 5-6. Dan maksud daripada kaksin itu ya, itu adalah homer yang dicampur dengan kafur. Jadi kalau kafur di dunia itu satu bahan yang dibuat dari pohon yang berwarna putih yang kemudian menimbulkan aroma yang wangi. Dan para ulama mengatakan bahwa homer yang diminum oleh mereka para penghuni surga ketika di surga aromanya tidak sama dengan homer yang ada di dunia. Homer di surga itu aromanya wangi karena dicampur dengan mata air yang bernama kafur, sehingga membuat homer tersebut menjadi lezat, membuat homer tersebut menjadi wangi. Kalau homer di dunia baunya tidak enak gitu ya, menyebabkan pusing ketika kita menciumnya. Ini yang pertama tentang model daripada mata air yang ada di dalam surga. Jadi yang pertama mata air al-kafur. Kemudian yang kedua mata air tasnim. Sebagaimana Allah katakan, yusqauna mir rahiqim mahtum khitamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnih. Wa mizajuhu min tasnim aina yasrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamr yang murni, yang tidak memabukkan,
yang tempatnya masih ditutup, masih disegel, penutupnya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Ini dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Jadi bagaimana penduduk surga, ada di antara mereka nanti yang akan diberikan minuman ya berupa rohik. Rohik itu adalah khamr terlezat di surga. Sebagaimana dalam ayat tadi, yusqauna mir rahiqim mahtum. Jadi mereka mendapatkan minuman berupa rohik, khamr yang paling lezat di surga, karena khamr tersebut dicampur dengan tasnim. Tasnim itu mata air ya. Dan tasnim ini adalah minuman khusus bagi muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat tadi bagaimana Allah menjelaskan dua tingkatan penghuni surga. Ada tingkatan al-abror dan ada tingkatan al-muqarrabun. Di mana mereka para al-abror ini ya, itu mereka minumannya dari rohik yang dicampur dengan tasnim. Adapun minuman al-muqarrabun itu murni mata air tasnim. Dan tentunya mata air tasnim itu lebih lezat daripada rohik yang dicampur dengan tasnim. Jadi kalau rohik itu khamr yang dicampur dengan tasnim. Adapun kalau tasnim itu murni gitu ya. Dan muqarrabun itu karena dia lebih tinggi tingkatannya itu ya, daripada al-abror itu ya. Sehingga minumannya pun juga berbeda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan bedakan mereka para penghuni surga itu ya. Dari sisi tingkatan-tingkatan surga pun berbeda, maka juga minuman mereka pun berbeda. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga derajat surga itu bertingkat-tingkat. Sehingga kalau dalam satu hadis dikatakan inna fil jannati mi'atu darajah, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Jadi Allah tidak samakan itu karena memang amal orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia itu berbeda-beda. Jadi kalau setiap orang yang beriman pasti masuk surga, adapun derajat mereka di surga berbeda-beda, termasuk minuman mereka. Insyaallah ya, termasuk minumannya juga berbeda. Tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi mata air yang ada di surga yang kedua mata air tasnim. Kemudian yang ketiga mata air salsabil. Mata air salsabil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zamzabila ainang fiha tusamma salsabila. Jadi dalam surat Al-Insan ayat 17 sampai 18, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya zanjabil. Zanjabil itu jahe yang didatangkan
dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Jadi di antara minuman penghuni surga itu adalah homer yang dicampur dengan jahe. Dan jahe tersebut diambil dari mata air yang dinamakan salsabil. Jadi ini tentang mata air yang ada di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mata air yang ada di surga, aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba itu meminum gitu ya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana mereka para penduduk surga itu nanti mengalirkan mata air sesuka mereka. Para ahli tafsir mengatakan bahwa penghuni surga jika dia menginginkan mata air, mereka hanya tinggal menunjuk suatu tempat, maka keluarlah mata air tersebut. Insyaallah ya. Jadi di antara tafsiran ayat ini bahwa mereka para penghuni surga itu bebas menunjuk di area mana mereka ingin, maka di situ mata air akan keluar. Dimanapun dia inginkan. Dan ini di antara nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dirasakan oleh mereka para penghuni surga, yaitu berupa sungai dan mata air yang indah. Dan keduanya memiliki kenikmatan yang berbeda. Sungai di surga memiliki cita rasa tersendiri, begitu juga dengan mata air di surga memiliki cita rasa tersendiri. Itu satu kenikmatan yang Allah siapkan berkenaan dengan sungai dan mata airnya. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan pohon yang ada di dalam surga. Yang ciri-ciri dari pohon yang ada di surga itu yang pertama batangnya terbuat dari emas. Jadi batangnya terbuat dari emas, sehingga Rasulullah bersabda, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dahab. Jadi tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Ya, batangnya dari emas. Ini ciri-ciri dari pohon yang ada di surga yang berbeda dengan pohon di dunia. Jadi pohon di surga batangnya terbuat dari emas. Di dunia ini kita sudah bisa merasakan indahnya melihat pohon ya yang batangnya terbuat dari kayu. Itu sudah indah itu. Bahkan sebagian orang mereka memotong pohon tersebut, meletakkannya di rumah mereka, menjadikannya sebagai tempat duduk dengan bentuk aslinya sekarang, dan itu harganya mahal itu. Jadi kursi yang itu terbuat dari batang asli gitu loh. Itu harganya mahal. Kemudian bagaimana jika batangnya itu nanti terbuat dari emas? Ini menunjukkan betapa indahnya pohon tersebut. Dari kayu saja itu di dunia harganya mahal. Kita lihat itu pohon-pohon besar itu ya, sampai akarnya itu mereka jadikan sebagai tempat duduk, sebagai hiasan di rumah-rumah gitu ya, yang harganya tidak murah itu.
Ini yang pertama tentang batangnya yang terbuat dari emas. Kemudian yang kedua, dahannya sangat rindang dan naungannya sangat panjang. Sehingga Allah katakan wadillim mamdud, dan naungannya yang terbentang luas. Sebab kalau ada pohon ya, naungannya panjang gitu loh. Itu kan indah sekali itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, masalul jannatil lati wu'idal muttaquna tajri min tahtihal anhar ukuluha daimu wadillaha tilka uqbadar wa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Jadi perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa seperti taman ya, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Dan di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inna fil jannati syajaratan yasiru raqibu fidilliha mi'ata amin la yaqta'uha waqra'u in syi'tum wadillim mamdud. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon. Jika seorang pengendara menyusuri naungannya selama 100 tahun. Jadi panjangnya naungan tersebut, niscaya dia tidak dapat mencapai ujungnya. 100 tahun mengendarai ya, kendaraan itu tidak akan mencapai ujungnya. Jika kalian mau, maka bacalah, yaitu wadillim mamdud tadi itu, dan naungannya yang terbentang luas. Jadi bagaimana pohon yang ada di surga itu sangat besar dan bercabang, yang tadi naungannya itu sangat panjang, sehingga seorang yang lewat di bawah naungannya tidak akan mampu menyelesaikannya dengan perjalanan, dengan naik kendaraan 100 tahun tadi. Ini tentang dahannya. Kemudian pohon di surga yang ketiga itu juga tidak berduri. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Jadi sidr, pohon bidara di dunia itu berduri. Kita tahu pohon bidara yang ada di dunia ini berduri. Namun sidr atau pohon bidara yang ada di surga itu bukan pohon yang berduri seperti bidara yang ada di dunia. Jadi ini merupakan ciri-ciri pohon yang ada di surga nanti. Jadi pohonnya sangat rimbun itu ya. Pohonnya juga banyak serta rimbun. Sehingga kenapa surga itu disebut dengan jannah? Itu karena banyaknya pepohonan yang ada di dalamnya itu nanti. Ini semakin menjadikan keadaan yang sangat indah tentang surga. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang beberapa hal dan masih banyak yang lain yang insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang, yaitu berkenaan dengan masalah buah-buahan yang ada di dalam surga. Dan ini akan kita
sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.